Oke, cepetan. Anak-anak udah dibarisin tuh. Seru Ani, sahabat baikku. Dengan terburu-buru, aku mengikat tali sepatuku dan berlari ke arahnya. Sebelum memasuki barisan panitia, aku memastikan dulu apakah pakaian yang aku kenakan ini rapi. Pembina pramukaku sangat rewel. Sedikit tak rapi akan kena omel. Membantah dikit siap-siap kena tampar. Aku mengambil barisan panitia dan mengambil posisi tengah. Di antara kedua panitia yang lain, Desi dan Koni. Mereka juga termasuk salah satu sahabatku. Hanya saja, dengan Desi aku sering terlibat perdebatan. Entah karena masalah pelajaran atau kehidupan. Yang jelas, banyak di antara teman sekelas kami yang membenci sang juara umum tersebut. Lo udah siapin perlengkapan hiking, Kay? Tanya Desi yang berdiri tepat di depanku tanpa menoleh. Udah, tinggal gue aja. Lo sendiri udah siapin kotak obat? Aku balik bertanya. Desi hanya mengangguk tanpa menjawab. Miris, aku benar-benar tidak suka dengannya. Oke anak-anak, seru Pak Agus sambil pakai toa. Perjalanan kita diperkirakan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sebelum berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu agar selamat saat perjalanan. Berdoa dimulai. Aku memang tak terbiasa berjalan jauh, apalagi dengan jarak sampai 20 km naik turun gunung. Engsel kakiku rasanya mau copot. Dengan kaki pincang, aku masuk ke dalam kelas khusus panitia dan mengikuti penataran pembina. Kadang aku kagum sama Pak Agus. Sudah jalan sejauh itu kok dia masih semangat saja ya. Mengomeli orang apalagi. Kay, jangan ngedumel, tegur Pak Agus. Aku nyengir lalu menunduk. Maaf Pak. Pukul 12 malam, panitia membangunkan seluruh peserta. Di tengah rintiknya gerimis dan hembusan angin yang cukup menusuk kulit, tetap tidak akan mengurungkan niat kami yang akan mengadakan acara renungan malam. Ya, mungkin di sini aku yang paling malas karena jujur saja, untuk berdiri saja kakiku sudah sangat sakit, apalagi untuk berjalan ke pos jagaku yang jaraknya kira-kira sekitar 500 meter, tepat di belakang pemakaman dan di depan perkebunan. Oke, aku bantu jalan ya, ucap Ardi, alumni di sekolahku. Aku mendelik lalu menggeleng. Jujur saja aku tidak pernah menyukainya. Sekalipun secara belak-belakan di tempat umum dia pernah mengatakan menyukaiku. Tetapi hal itu sama sekali tidak membuatku simpati padanya. Aku justru semakin membencinya, terutama saat dia ikut acara yang seharusnya ia tidak perlu datang karena memang tidak diperlukan. Ani, bantu gue, rengekku. Ani mempapahku berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh senter yang kami bawa. Sesekali aku hampir terjatuh. Tubuhku semakin menggigil, bukan hanya karena angin malam, tetapi sebagian pakaianku memang sudah basah terkena air hujan. Pakai jaketku aja, Kay, Ardi menyarankan. Agak usah, gak butuh, ucapku ketus. Jangan galak-galak gitu sama mantan, ejek Ricky yang berjalan di samping kiriku. Aku memelototkan mataku lalu memukul bahunya kesal. Gue sama dia gak pernah pacaran. Kita pasang lilin di sini aja.
Aku melepaskan rangkulan tangan Ani lalu menempelkan sebuah lilin di bawah pohon. Setelah memastikan lilin itu tidak akan padam terciprat air hujan, aku berdiri, mataku menyipit, memperhatikan sebuah batu berukuran besar yang ada di semak-semak. Astaga! Aku langsung tercengkang saat melihat batu itu menoleh ke arahku. Entah itu batu atau setan dan sejenisnya. Aku tidak mau mencari tahu. Cepat-cepat aku berdiri dan menyeret Ani pergi. Ani, tadi lo lihat nggak? Tanyaku gemetaran. Ani mengangguk lalu semakin mempercepat langkahnya. Tiba di pos kami. Kelompok kami yang terdiri dari 3 kelompok dipecah menjadi 2. Aku, Ricky, dan Rahmat. Kini semua bersembunyi di sebuah batu besar di depan pemakaman. Sedangkan Ani, Susi, dan Ade bersembunyi di perkebunan. Di sana Susi menyamar menjadi kuntilanak. Setengah jam kami jongkok di sana. Satu persatu peserta berjalan melewati pos kami. Ada yang hampir salah jalan, ada juga yang menjerit histeris saat melihat pocong dan kuntilanak jadi-jadian. Bahkan Asep nyungsep ke kebun saking kagetnya melihat sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih yang memanggil namanya lirih. Tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang meniup tengkukku. Jantungku berdebu tak karuan. Perlahan aku memberanikan diri untuk menoleh. Kosong. Tak ada seorang pun di belakangku. Aku menyorotkan senter yang ada di tanganku ke arah pemakaman. Tidak ada apa-apa. Aku berusaha positif thinking dengan mengatakan pada diri sendiri jika itu hanya perasaanku. Saat aku mencoba fokus kembali, menatap ke depan, lagi-lagi ada seseorang yang meniup tengkukku. Perasaan gue gak enak, Ki. Aduhku pada Ricky yang penuh ketakutan. Ricky menoleh, lalu memberi isyarat diam. Aku menurut. Tiba-tiba aku mendengar ada seorang wanita yang menjerit tepat di belakangku. Dengan cepat aku menoleh dan menyorotkan senterku ke segala arah. Masih tidak ada apa-apa. Anehnya, saat aku kembali meluruskan pandanganku ke depan, suara tadi kembali terdengar. Bahkan terdengar sedang menangis memilukan. Ki, kalau muncul gimana setannya? Tanyaku panik. Aku merapatkan tubuhku pada Ricky. Selama kita ganggu mereka, gue yakin mereka gak bakalan usil. Ricky berusaha menguatkanku. Aku mengangguk cepat. Tinggal beberapa peserta lagi. Kami akan bebas dari tugas kami. Kumpul, Nela hilang. Teriak Pak Agus saat melewati pos kami. Serempak kami keluar dari tempat bersembunyi. Semua panitia dan peserta dikumpulkan di lapangan sekolah. Pak Agus tampak tidak memberi izin kami bernegosiasi sekalipun. Hujan kini turun semakin deras. Beberapa panitia terkena tamparan karena dianggap tidak becus mengawasi salah satu adik kelas kami. Beruntung di kelompokku itu hanya Ani dan Ricky yang kena tampar. Aneh, Nela yang 1 jam lalu sudah melewati pos kami belum sampai di pos selanjutnya. Awalnya kami pikir itu hanya akal-akalan para guru untuk mengerjai
para panitia. Tapi tak lama kemudian kami sadar, Nela benar-benar hilang. Pukul 2:30 pagi, aku meminta Ani dan Koni mengantarku ke toilet sekolah. Toilet sekolah memang sangat angker. Penjaga sekolah kami sering menemukan kejadian aneh saat melewatinya. Untuk mengecek inventaris sekolah saat malam, ia mendengar suara seorang gadis yang menangis di sana. Tapi saat pintu toilet itu dibuka, suara itu lenyap. Dan itu bukan sekali dua kali terjadi, melainkan sudah sering terjadi. Aku memberanikan diri menyalakan lampu. Kok lampunya gak nyala? Gumamku. Toilet guru aja ke, gak apa-apa kok, saran Koni. Aku mengangguk. Kami kembali berjalan menuju ruang guru. Saat membuka pintu, lampunya memang sudah menyala. Ruang guru di sekolah kami memang cukup luas. Di dalamnya juga terdapat ruangan untuk menyimpan barang-barang sekolah, atau bisa juga disebut gudang. Saat malam hari, jarang ada orang yang berani membuka pintu gudang, karena Pak Irfan dan beberapa orang yang pernah membukanya sering menemukan kejadian yang sama aneh saat mereka sedang ada di ruang guru. Mereka sering mendengar suara bising dari arah gudang. Bahkan suara orang menjerit terdengar, apalagi menangis dan menggedor-gedor pintu minta dikeluarkan. Aneh, saat dibuka gudang itu ternyata kosong. Cerita dari kakak kelasku yang pernah aku dengar juga lumayan menakutkan. Tukang kebun sekolah kami pernah ada yang kesurupan dan langsung sakit parah saat membuka pintu gudang itu. Tubuhnya kesurupan dan meminta sesajen. Keluarganya memenuhi apa yang diinginkan jin tersebut. Setelah itu kesehatannya memang semakin membaik. Tapi 3 hari kemudian ia kembali kesurupan. Badannya panas dan ia langsung meninggal. Entah kejadian itu nyata atau tidak, tapi banyak yang bisa menjadi bukti bahwa SMK tempat kami bersekolah memang angker, terutama saat malam hari. Ada juga cerita dari Pak Amar, tukang kebun kami, yang sedang melamun saat membuat taman juga tiba-tiba kesurupan dan meninggal. Namun apapun kejadiannya, tentunya nyawanya seorang tetap ditentukan oleh Tuhan. Entah dengan cara apapun dia meninggal, semuanya memang sudah ditentukan dan pasti akan terjadi. Beruntung malam itu aku tidak menemukan hal-hal yang aneh sebelumnya aku pernah dengar. Keesokan paginya keadaan semakin ribut setelah salah satu siswa menemukan Nela tertidur di selokan belakang sekolah. Beruntung saat itu selokan sedang kering. Nela bilang saat di perjalanan menuju pos 6 dia bertemu dengan bapak-bapak berbadan tegap. Karena Nela itu diminta mengikutinya. Anehnya, saat itu Nela tidak bisa menolak. Setelah itu, Nela tidak bisa ingat apa-apa lagi. Jadi Kay, kali ini pelajaran apa yang lo dapat? Tanya Nabila. Aku meneguk teh manis hangatku lalu menopang dagu. Seisi kantin mulai penuh oleh para siswa-siswi yang datang untuk jajan.
Yang gue tahu setiap makhluk memerlukan ketenangan, gak mau diganggu, karena mereka juga kan punya privasi. Aku tersenyum lalu berpikir sejenak. Zaman memang sudah modern, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya menganggap makhluk halus itu gak ada atau hanya tahyul. Mereka ada, cuman emang gak bisa dilihat oleh mata biasa. Sadar gak sih lo, semalam kita terlalu ribut. Kita gak dengerin saran warga yang bilang kalau gak boleh ribut, apalagi terlalu ribut. Iya, pas kita ke warung depan kan si teteh warung udah ngingetin kita ya, Kay. Ucap cinta atau mengangguk cepat. Bukan cuma dia, bahkan Pak RT di sini juga udah ngingetin kan. Cuman emang karena kita bandel, jadinya si Nela diculik. Kita beruntung karena setannya cuma ngerjain doang dan si Nela bisa balik. Gimana kalau hilang? Kita mau bilang apa ke orang tuanya? Tanyaku pada semua temanku yang duduk bersamaku. Mereka mengangguk setuju. Ya Tuhan, masih sayang sama kita ya, ucap Kone. Intinya, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati. Menjaga ketenangan itu wajib, karena yang tinggal di dunia ini bukan cuma kita, tetapi juga ada makhluk lain seperti jin dan sebagainya. Oke Bu Guru, jawab semua teman-teman kompak. Mereka tertawa terbahak-bahak. Atau ini semua kesenangan mereka. Aku mengembungkan pipiku. Sebal lalu memulai melahap mie goreng pesanan.